panas banget ya. Ketika sudah digali, maka hal yang pertama kali harus diamati adalah warna tanah, karena warna tanah itu adalah yang paling mudah berubah. Nah, fungsinya melihat warna tanah di sini adalah untuk mengidentifikasi sebetulnya dalam satu profil itu ada berapa horizon tanah. Nah, ketika sudah kelihatan warnanya itu berbeda, maka nanti digaris dengan pisau lapangan. Nah, fungsinya untuk membedakan antara satu horizon dengan horizon yang lainnya. Kemudian jika di situ profilnya itu termasuk profil yang tebal, maka selain dibedakan secara warna, itu juga harus dibedakan berdasarkan konsistensi. Nah, di sini kita dapatkan ada dua horizon, atau sebetulnya dua lapisan ya, karena masih belum mengalami proses pedogenesis. Setelah kita membatasi tersebut, maka hal selanjutnya yang harus kita ukur adalah kedalaman tanahnya, untuk melihat seberapa tebal volume dari tanah itu sendiri. Nah, selanjutnya setelah mengamati volume tanahnya, selanjutnya kita menggunakan Munsell Soil Color Chart. Ini fungsinya adalah untuk melihat dari warna tanah. Nanti kita cocokkan masing-masing horizon akan seperti apa. Nah, ketika sudah melihat dari warna tanah, selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan analisis sifat fisik tanah dan sifat morfologi seperti tekstur, kemudian struktur, konsistensi, hingga nanti pori-pori dan perakaran. Dan cara mengambil contoh untuk diidentifikasi warna tanahnya, kita ambil sampel yang sekiranya sudah mewakili dari satu horizon itu. Kemudian coba kita buka, karena warna yang di luar itu lebih cenderung mudah berubah. Setelah itu kita cari di Munsell kira-kira warnanya masuk ke berapa ya, hue value dan kromanya. Nah, warna tanah sendiri sebetulnya dibedakan menjadi warna lembab dan warna kering. Nah, di sini karena sudah kering, kita masukkan ke dalam warna kering. Jika dilihat dari Munsell, dia masuk ke berapa? 4/2. 10 YR 4/2. 10 YR itu hue-nya, 4 itu value, dan 2 itu kromanya. Ini juga berfungsi untuk menghindari lupa kalau misalkan dari lapangan tidak dicatat, sehingga membantu kita nanti untuk proses klasifikasi. Nah, selanjutnya kita coba lihat konsistensinya dulu. Konsistensi, ada konsistensi yang lembab dulu dengan cara ditekan dengan dua ujung jari. Kalau dia sulit sekali untuk dipecah seperti itu, maka masuk ke sangat teguh. Kalau dia agak sulit tapi masih mudah untuk ditekan dengan dua jari, mungkin agak teguh dan seterusnya. Kalau pasir itu dia justru lepas karena tidak mempunyai konsistensi. Meskipun sebetulnya ada alat-alat ya, cuma kan mungkin akurasinya tidak sebagus kalau dianalisis di laboratorium. Sampel yang dibawa itu seberapa banyak? Kalau sampel yang dibawa satu horizon itu sekitar 1,5 kg. 1,5 kg. Ada juga sampelnya itu kan yang hancuran, Mas. Kalau yang pakai ini sampel utuh, jadi kita mempertahankan tanahnya itu tetap alami seperti yang ada di situ. Ini biasanya untuk sifat fisik tanah, untuk lihat bobot isinya si tanah itu berapa besar. Nah, fungsinya pH ini banyak sekali, bisa untuk mengetahui kesuburan tanah. Kemudian ini merupakan satu sifat kimia tanah yang paling penting untuk diamati. Kalau di lapangan mungkin tidak sevalid ini ya, kalau di laboratorium. Nah, kemudian kita masukkan Aquades dengan perbandingan 1:1. Aquades itu air bebas ion. Nah, nanti setelah dicampur kemudian dikocok. Nah, kalau di laboratorium sampai 30 menit, kalau di lapangan mungkin antara 10 sampai 15 menit. Fungsinya adalah untuk istilahnya mengeluarkan pH ion H+ dari tanah, kemudian dia terlepas ke larutan. Nah, setelah dicampur seperti itu, nanti selanjutnya adalah didiamkan beberapa saat agar tanahnya mengendap, sementara ion H+-nya tertinggal di larutan yang ada di bagian atas. Ketika contoh tanah untuk dianalisis pH itu sudah siap, sudah kita tunggu selama 10 sampai 15 menit, kemudian
pH stripnya kita masukkan ke situ sampai di larutannya saja. Nah, kemudian dihilangkan airnya. Nah, selanjutnya kita cek kira-kira dia itu pH-nya masuk ke skala yang mana. Nah, dari indikator warna ini kita coba cocokkan, ternyata memang ini lebih cocok ke pH dengan pH 5 ini. Di sini kita bisa melihat warnanya hampir sama, sehingga ini mencerminkan bahwa daerah di sini pH-nya itu adalah agak masam ya, atau sekitar 5. Tahap selanjutnya setelah kita bisa mengidentifikasi semua sifat morfologi dan sifat fisik kimia yang ada di tanah ini, kita menentukan kira-kira penciri dari tanah ini apa. Nah, untuk menentukan penciri dari tanah ini apa, kita dibantu dengan case to soil taxonomy atau kunci taksonomi tanah. Urutannya kita tentukan epipedon dulu, tanah bagian atas, kemudian kita tentukan endopedonya. Nah, dari dua tadi, dari epipedon endopedon, nanti kita bisa menyimpulkan kira-kira tanahnya, klasifikasi sementaranya apa. Mengapa sementara? Karena memang ada beberapa sifat tanah yang harus kita tunggu hasilnya di laboratorium baru bisa kita gunakan untuk reklasifikasi. Nah, tapi di lapangan kita harus menyimpulkan dari tanah ini, dari epipedonya apa, endopedonya apa, kita harus menemukan kira-kira tanahnya urdonya apa. Nah, sebagai contoh di sini yang paling mendominasi justru bukan tanah tapi rock outcrop atau ROC. Nah, di beberapa tempat itu spot-spot ternyata batu-batunya itu sudah mulai mengalami pelapukan, sehingga di situ sudah muncul tanah tipis saja dan tanahnya itu belum berkembang. Nah, dari penciri-penciri yang ada tadi, tanahnya ini sebetulnya lebih cocok kalau kita klasifikasikan ke ordo Antisol. Nah, lebih lanjut lagi di sistem taksonomi ini juga membagi ordo itu menjadi beberapa subordo hingga nanti subgrup tanah. Nah, untuk kepentingan survei sistem lahan ini kita sampai di subgrup tanah. Tadi kalau ordonya itu adalah Antisol, subordonya kita masukkan ke Hortense ya, atau Antisol yang lain. Nah, kemudian untuk masuk ke klasifikasi yang lebih rendah lagi atau grid group, kita harus menganalisis kira-kira di sini rezim kelembabannya apa. Rezim kelembaban itu tergantung dari data curah hujan dan evaporasi yang ada. Nah, defisit dari curah hujan dan evaporasi itu, jika evaporasinya lebih tinggi dari curah hujan, kita namakan defisit. Nah, defisitnya itu kita harus hitung berapa bulan. Nah, kalau lebih dari 3 bulan, contohnya di sini, mungkin ini di sini lebih dari 3 bulan, maka rezim kelembabannya adalah ustik, sehingga grid groupnya mungkin masuk ke Ustortens. Nah, di Ustortens kemudian kita klasifikasi ke bawah lagi, ada atau tidak penciri lain yang bisa kita gunakan untuk mengklasifikasikan ke tingkat yang lebih rendah lagi atau subgroup. Baik teman-teman, jadi ini adalah masuk ke aspek geologi dalam pemetaan sistem lahan, di mana tadi pemetaan sistem lahan itu ada beberapa aspek, geomorfologi, tanah, dan geologi. Nah, ini yang kita lakukan adalah tahapan untuk memvalidasi aspek geologi dari sistem lahan itu sendiri. Jadi nanti yang dilakukan teman-teman di sini, kita ada teman dari surveyor geologi, nanti dia akan mengecek batuan yang ada di dalam sistem lahan ini untuk memvalidasi apakah sistem lahan yang sudah kita klasifikasikan di laboratorium, di studio, di mana itu masuknya adalah peta tentatif, apakah sudah benar atau belum kelas-kelasnya. Salah satunya adalah dengan mengecek litologi yang ditemukan di lapangan. Nah, nanti akan terlihat apakah litologi ini menggambarkan sistem lahan yang diinterpretasi sebelumnya. Bisa jadi benar atau tervalidasi, bisa jadi salah.
Nah, kalau salah berarti nanti yang kami harus lakukan adalah hasil interpretasi itu kita interpretasi ulang atau reinterpretasi kembali. Jadi kelas-kelasnya bisa jadi nanti berubah dari peta tentatifnya. Di bagian slope mungkin nanti akan lebih terbatas untuk pemanfaatannya, sedangkan untuk yang koluvial dan juga gisik nanti bisa dimanfaatkan untuk lebih untuk pemanfaatan pariwisata dan lain sebagainya. Material ini juga nanti bisa digunakan untuk mengidentifikasi sumber daya, misalnya sumber daya air. Misalnya di sini akan digunakan untuk kegiatan pariwisata. Apakah di sini tersedia akuifer yang memadai atau tidak? Gambarannya seperti itu.